Tema webinar ini sangat relevan dengan kebutuhan kita saat ini, yaitu bagaimana memberikan pelayanan prima optometris di Indonesia. Saya percaya bahwa dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan optometris dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Saya berharap webinar ini dapat menjadi wadah yang efektif untuk berbagi pengetahuan, diskusi, dan kolaborasi antar optometris, akademisi, praktisi, kesehatan mata lainnya. Saya juga berharap bahwa webinar ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan optometris di Indonesia. Saat ini kami pengurus pusat sedang menyusun dan juga kolegium serta konsil menyusun standar profesi optometris Indonesia yang nanti akan menjadi tambahan keilmuan, tambahan pedoman buat kita semua untuk menyelenggarakan praktik optometris dalam pelayanan di tempat. Ya, insya Allah dalam tahun ini juga akan dikeluarkan lagi standar kompetensi optometris yang kemarin disempurnakan karena ini nanti yang akan kita susun berdasarkan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Jadi kami saat ini cukup padat jadwalnya. Terima kasih diundang untuk membuka acara ini dan juga saya sampaikan bahwa eh, perjuangan kita untuk menyusun adanya syarat profesi dan syarat kompetensi insya Allah akan peraturan menteri ataupun keputusan Menteri Kesehatan dalam tahun ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta dan panitia. Saya berharap kita semua dapat memperoleh manfaat yang besar dari webinar ini dan dapat menerapkannya dalam praktek sehari-hari. Selamat, ini adalah hasil dari disiplin, dari ketekunan dan doa serta dukungan orang-orang pengurus yang tulus. Saya bisa menekankan bahwa kesuksesan dalam pelaksanaan webinar ini jangan dipandang sebagai kesuksesan akhir. Anggap ini sebagai amanah untuk tumbuh lebih bijak sebagai pemilik masa depan untuk menebar kebermanfaatan terhadap masyarakat Indonesia. European Lampung adalah bagian dari kesuksesan kepengurusan yang telah berusaha untuk melangkah. Jadilah kepengurusan yang tidak mudah patah, tidak mudah puas, dan juga karena Europin membutuhkan generasi kepengurusan yang teguh dalam melangkah apapun hasil yang ditemui dan dihadapi dengan keteguhan dan kekompakan yang kita rasakan selama ini dengan adanya salah satunya dengan adanya webinar kali ini. Selamat mengikuti webinar, semoga sukses selalu, berkah ilmu dan kompetensinya. Demikian sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nova Jompo Pamungkas atas sambutannya dan terima kasih atas supportnya kepada Pemda Lampung. Semoga selalu dalam keadaan sehat, Pak. Amin, amin, rabbal alamin. Sukses selalu, Mas Baik, Det, Mas Apendi. terima kasih Pak Nova. Baiklah, untuk selanjutnya selanjutnya adalah sambutan dari Direktur RSAM Wakil Direktur RSAM sekaligus membuka acara oleh Dr. Erlita M. Utari Mars. Kepada Dr. Erlita M. Utari Mars kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Europin, Bapak Nova Joko Pamungkas, AMD ROSEMN. Yang saya hormati Ketua Europin Wilayah Lampung, Bapak Gilar Gumilar, AMD RO.
Yang saya hormati Ketua Panitia Webinar LMS 3 Iropin Lampung, Bapak Deta Soraya, AMDRO, dan yang saya banggakan, para narasumber, serta peserta webinar A sampai Z Layanan Prima Optometris Angkatan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama hadir dalam acara webinar A sampai Z Layanan Prima Optometris Angkatan 3 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung. Salah satu strategi dalam penerapan transformasi SDM kesehatan adalah upaya peningkatan kualitas SDM kesehatan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ilmiah, baik pelatihan, workshop, simposium, maupun seminar kesehatan. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, bahwa untuk memastikan kegiatan peningkatan kualitas SDM diselenggarakan secara bermutu dan terstandar, maka penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas SDM kesehatan harus dilakukan oleh institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Abdul Muluk sebagai Rumah Sakit Umum Provinsi Lampung dan merupakan lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi A Kementerian Kesehatan, berkomitmen mendukung setiap kegiatan-kegiatan ilmiah. Oleh karena itu, kami menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Profesi Optometris Indonesia Pengda Lampung, dan webinar ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme para tenaga kesehatan, khususnya di bidang optometri. Kami atas nama Hospitalier Rumah Sakit Abdul Muluk menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber dan tim penyelenggara yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik, dan tentunya kepada para peserta Angkatan 3 yang telah berpartisipasi dengan semangat meningkatkan kompetensi yang luar biasa. Semoga ilmu yang diperoleh pada kegiatan hari ini bisa diterapkan pada saat teman-teman bekerja memberi pelayanan di tempat bertugas masing-masing. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar A sampai Z Layanan Prima Optometris Angkatan 3 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ilmiah. Semoga kegiatan ini memberi manfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Erlita M. Utara Dimas atas sambutannya.
Dan terima kasih atas kerjasamanya dan dukungan RSAM Abdul Muluk untuk webinar Development Pemda Lampung. Selanjutnya kita akan langsung memulai webinar kita dengan narasumber yang pertama, yaitu dengan Ibu Widiawati Eko Wulandari STR Kes dengan judul Soft Skill Anamnesa Refraksi. Untuk materi pertama, untuk Ibu Widiawati Eko Wulandari STR Kes, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas Apendi. Apa kabar? Mungkin perlu saya izin koreksi sedikit. Nama saya Widya Stuti, bukan Widiawati, karena saya bukan artis. Oke, saya penyanyi Widi Bakery. Bu Widi. Ya, nggak apa-apa Mas Apendi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Bu Widi? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Ya. Ya, Silakan. baik. Bu Nanti saya Widi. mohon dibantu untuk share screen ya, Mas Apendi. Ya, Baik Bu. baik. Baik. Terima kasih, Dokter Elita. Izin, Dok. Oke. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sejawat optometris serta tamu undangan. Salam sejahtera, salam damai budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama, perkenankan saya untuk mengaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktur Rumah Sakit Abdul Muluk Lampung. Dalam hal ini, hari ini diwakili oleh Dr. Elita M. Utari Mars. Juga kepada Ketua Umum PP Iropin, Bapak Nova Joko Pamungkas, AMDRO SEMM. Selanjutnya kepada Kapengda Iropin Lampung, Bapak Gilar Gumilar AMDRO. Dan juga tak lupa kepada segenap panitia pada webinar kali ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya, juga mempercayakan kepada saya untuk berbagi materi di pagi hari ini. Adapun topik yang akan saya bawakan ini memang merujuk kepada soft skill untuk anamnesa. Jadi topiknya adalah Smart Anamnesis sebagai kunci layanan optometris yang personal dan efektif. Tentu sebagai optometris kita dalam praktik sehari-hari maupun baik di rumah sakit maupun optikal itu tidak akan terlepas dari prosedur anamnesis. Namun mungkin kita kadang kurang aware atau kurang menyadari bahwa yang namanya anamnesis ini harus dilakukan secara komprehensif. Jadi, karena kenapa dari anamnesis ini kita akan mendapatkan berbagai informasi yang dapat kita gunakan untuk misalnya untuk tentatif diagnosa, lalu untuk merencanakan tindakan lanjutan berupa pemeriksaan tajam penglihatan secara holistik, termasuk juga sebagai dasar kita sebagai optometris untuk melakukan sistem referral kepada dokter mata. Jadi, untuk itu sebagai optometris agar lebih dapat mengoptimalkan prosedur anamnesis, maka pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi mengenai hal mendasar dari anamnesis itu sendiri. Jadi mungkin ini akan lebih kepada karena hal mendasarnya adalah sebetulnya adalah komunikasi. Nah, bagaimana komunikasi itu diterapkan oleh kita sebagai profesi optometris dalam melakukan anamnesis. Nah, ini mungkin ini mungkin kurikulum vitae saya yang sudah terpampang, jadi mungkin bisa dilihat di sini dan juga boleh di-share yang lainnya, Mas, untuk materi saya, karena ini saya rasa ini bisa dibaca oleh semua teman-teman optometris atau peserta webinar. Boleh di-share materinya, Mas Afendi? Baik Bu. Ini mungkin halaman terakhir, Mas, karena sudah dapus.
Nah, oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada pagi hari ini saya akan berbagi mengenai Smart Anamnesis. Jadi, Smart Anamnesis ini sebagai kunci layanan optometris yang personal dan efektif. Next, Mas. Oh, sorry. Ya. Jadi ini adalah pernyataan dari saya bahwa presentasi ini hanya digunakan untuk informasi umum dan pendidikan. Saya juga tidak mengklaim apapun gambar ataupun sumber informasi yang saya gunakan, dan saya juga tidak ada konflik interest dalam presentasi ini. Next. Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman, sederhana, tapi ini mungkin teman-teman juga quotes ini perlu diingat. Listen with curiosity, speak with honesty, and act with integrity. Sebagai tenaga kesehatan, tentu ini bisa menjadi quotes kita karena kita mendengar dengan penuh kecurigaan, keingintahuan, lalu berbicara dengan sejujurnya, dan bertindak dengan integritas. Next. Di sini saya akan pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari anamnesis. Anamnesis adalah proses yang sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis lainnya dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai riwayat kesehatan pasien. Anamnesis mencakup pengumpulan informasi tentang keluhan saat ini, riwayat kesehatan pasien, riwayat keluarga, riwayat sosial, dan faktor resiko lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien. Mungkin kalau dalam hal ini sebagai optometris kita menyebutnya klien. Ini disebutkan oleh Caroline Harvis tahun 2019. Jadi sebetulnya anamnesis ini adalah suatu prosedur yang komprehensif karena dia mengumpulkan informasi yang ada, keluhan dari klien saat ini, riwayat kesehatan baik umum maupun mata, juga riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga ini adalah riwayat kesehatan tentunya. Jadi, riwayat kesehatan baik umum maupun mata ini juga perlu diketahui, serta riwayat sosial dan faktor resiko lainnya. Nah, ini penting, makanya kenapa anamnesis itu sebetulnya adalah proses yang sistematis dan terstruktur. Next. Mengapa anamnesis penting? Nah, ini disebutkan oleh David B. Elliott, salah satu pengarang buku, ya. Jadi beliau adalah penulis bukan pengarang, penulis buku Clinical Procedures in Primary Eye Care. Mungkin ini adalah salah satu buku atau buku pegangan atau kitab bagi para optometris. Jadi menurut David B. Elliott, up to 80% of clinical decisions are based on history taking. So that's why kenapa ini menjadi penting, karena terdapat korelasi yang kuat antara anamnesis yang baik dengan keakuratan diagnostik. Next. Nah, kunci dari anamnesis sendiri adalah komunikasi. Jadi dari semuanya tentu kita balik lagi nih, karena memang yang namanya anamnesis adalah pengumpulan informasi. Nah, pengumpulan informasi itu bisa dicapai melalui apa? Jadi, melalui komunikasi. Komunikasi ini tentu penting. Mungkin kita setiap hari berkomunikasi, kita setiap hari berbicara, tetapi ada esensi komunikasi ketika esensi komunikasi yang lebih ketika kita melakukan anamnesis. Jadi, kalau komunikasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang artinya bersama. Secara definisi, komunikasi adalah proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak. Jadi, ini harus terjadi sinergi, kolaborasi, kesepakatan, kepemahaman antara masing-masing pihak yang berkomunikasi. Nah, kalau dalam anamnesis di praktik optometri, tentu yang berkomunikasi adalah
si optometris dan si klien. Nah, bagaimana komunikasi atau proses pertukaran dan pemahaman informasi ini terjadi, maka kita harus bisa melakukan komunikasi yang baik. Karena tanpa komunikasi yang baik, maka hal itu mungkin akan sulit dilakukan. Jadi kalau misalnya kita mungkin kita orang yang introvert, agak sulit untuk berkomunikasi. Untuk itu kita perlu berlatih karena sebagai optometris kita mungkin untuk yang yang kita sebagai optometris yang profesional, kita tidak hanya dituntut bisa melakukan baik buat klien, tetapi kita juga harus mampu menjadi komunikator atau komunikan. Makanya buat yang introvert, let's start to jadi untuk berlatih komunikasi, mungkin berlatih dulu dengan teman dekat, berlatih dulu dengan keluarga atau orang-orang yang ada di sekitar. Termasuk misalnya nanti supaya bisa didengar dengan baik, bagaimana kita membuat atau bisa mengucapkan yang paling sederhana adalah vokal atau konsonan. Jadi artinya kita harus bisa melakukan komunikasi dengan baik. Next. Nah, ini yang mungkin kita sering lakukan. Jadi ada beberapa jenis komunikasi. Jadi yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini menggunakan kata-kata dan bahasa, bisa lisan ataupun tulisan. Jadi mungkin tanpa kita sadari, kita juga sudah melakukan komunikasi. Yang pertama tentu komunikasi verbal. Kenapa? Karena kita tentu dengan teman sejawat, dengan teman tenaga kesehatan lainnya, tentu kita akan ngobrol. Nah, bagaimana ini bisa menggunakan kata-kata dan bahasa lisan ataupun tulisan. Nah, tulisan ini bisa tulisan dalam bentuk, mungkin kalau sekarang sudah canggih ya, sudah bisa menggunakan WhatsApp atau perlengkapan lainnya, email, surat elektronik, dan sebagainya. Dan ini sebetulnya komunikasi lisan dan tulisan ini juga nanti kita juga akan karena komunikasi verbal atau komunikasi yang kita akan lakukan dengan klien kita. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Nah, ini biasanya berupa ekspresi wajah, intonasi, suara, gerakan tubuh, bahasa tubuh, postur, dan kontak mata. Jadi, ini mungkin sudah kita lakukan, tetapi ketika kita melakukan anamnesis, ini juga kita harus perhatikan seperti postur, terus bahasa tubuh kita kepada si klien, dan kita juga memperhatikan postur, bahasa tubuh klien, kontak mata itu tetap dijaga. Jadi ketika melakukan anamnesis, pertama klien datang, mungkin yang perlu kita perhatikan adalah postur. Kenapa? Karena postur itu biasanya menyiratkan sesuatu. Misal, ketika datang si pasien melihat miring, tilting head. Nah, berarti kemungkinan pasien tersebut adalah mengalami yang namanya astigmatism. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Dan di sini juga kita bahasa tubuh selaku komunikator itu harus terjaga. Artinya ketika kita melakukan anamnesis tidak boleh sambil melipat tangan ataupun apa namanya hal-hal lain yang sifatnya nanti tidak akan menghambat komunikasi. Lalu komunikasi formal yang ketiga, ini adalah konteks resmi dan profesional. Nah, komunikasi formal ini erat kaitannya dengan sistem referral karena konteksnya resmi dan profesional. Lalu komunikasi nonformal. Nah, ini yang paling sering kita gunakan. Kenapa?
Karena komunikasi non formal ini adalah komunikasi kita sehari-hari antar individu. Artinya kadang-kadang tidak perlu apa namanya menggunakan bahasa yang formal, tidak perlu ya artinya tidak resmi sehingga ini lebih membuat kita santai, membuat kita rileks dan ini ya artinya dengan bahasa gaul kita seperti itu. Jadi ini adalah jenis komunikasi yang kita lakukan sesungguhnya sehari-hari seperti itu. Next. Oke. Nah, dalam komunikasi itu ada prinsip komunikasi yang efektif. Ini secara umum ya, teman-teman. Jadi karena memang basic dari anamnesis adalah kita harus menggunakan komunikasi umum atau komunikasi dan dalam hal ini ada terkait dengan prinsip komunikasi efektif. Sebetulnya mudah diingat, yaitu adalah reach. Reach itu terdiri dari respect. Respect adalah rasa hormat dan menghargai orang lain. Tentu kita juga ingin dihargai dan klien tentu juga ingin dihargai. Jadi kita harus saling menghargai. Contohnya seperti apa respect itu? Respect itu contohnya yang paling gampang adalah kita memberikan perhatian penuh kepada klien kita terutama ketika klien kita menceritakan tentang keluhannya. Juga tadi respect itu artinya jangan kita secara bahasa tubuh tidak menyilangkan kaki, tidak menyilangkan tangan di depan dada seperti itu. Lalu yang kedua empathy. Empathy adalah kemampuan seorang komunikator dalam memahami dan menempatkan diri. Nah, empathy ini contohnya adalah menunjukkan kepedulian dan tidak meremehkan perasaan klien. Kadang-kadang mungkin klien ini ya maaf misalnya orang tua seperti ibu saya ketika datang ke dokter ceritanya panjang, dok, ini saya kok merasa begini, 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 begini. Nah, biasanya kita harus melakukan atau menunjukkan kepedulian, tetapi tetap profesional, karena kita bukan ingin berkomunikasi sebagai psikologi, tetapi kita apa namanya berlaku secara profesional sebagai seorang tenaga kesehatan. Karena kalau memang psikolog itu adalah tempat curcol dari orang. Nah, kadang-kadang memang empati diperlukan, tetapi empati itu uh, harus punya batasan juga secara profesional. Lalu selanjutnya audible. Audible itu dapat didengar dan dimengerti dengan baik. Jadi usahakan kita bisa menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik. Tentu sesuai dengan EYD ya. Jadi artinya kalau kita menggunakan bahasa yang dapat didengar dan dimengerti, maka proses dari anamnesa itu dapat berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan cepat dan bisa terstruktur rapi ya. Jadi ini mungkin kadang mungkin saya juga menemui apa namanya klien yang kadang bahasanya kita tidak dapat mengerti, tetapi tentu nanti kita bisa meminta beliau mengulangi sekali lagi. Dan selanjutnya itu adalah clarity. Clarity adalah kejelasan dari pesan. So, bagaimana kita bertanya, karena bertanya itu adalah bagian dari pesan. Nah, pertanyaan kita supaya jelas itu dibuat seperti apa? Tentu untuk klien kita tidak bisa semua menggunakan bahasa medis karena buat klien nanti di sini otaknya langsung pusing ya. Jadi nanti terjadi kerancuan yang ada klien kita tidak bisa menceritakan semua apa yang dialami. Jadi sebaiknya gunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh klien kita. Dan terakhir adalah humble, bahwa setiap individu setara tidak lebih rendah. Jadi kalau kita menanyakan pertanyaan kepada pasien atau kepada klien, lakukan itu dengan kesabaran, ya. Jadi dan karena semua individu adalah setara, tidak lebih rendah. Buat kita sebagai optometris juga
kita juga bisa memandang individu itu setara. Jadi even yang datang adalah klien kita mungkin lebih punya segalanya di atas kita, ya lebih sultan, lebih apa. Tetapi ingat bahwa setiap individu adalah setara. Tidak ada yang lebih rendah. Yang penting kita profesional gitu. Dan jangan lupa kita juga harus mengucapkan terima kasih karena itu adalah mantra ya. Artinya ucapan terima kasih itu membuat orang lain merasa bahagia. Jadi itu sebetulnya virus. Coba teman-teman sekalian setiap teman membantu atau apapun, ucapkan terima kasih atau kepada orang yang ada ketika ya entah itu ketika kalau saya biasanya setelah bayar tol ketika masih ada petugas ya saya selalu bilang selamat pagi, terima kasih. Itu buat mereka bahagia, buat kita juga bahagia karena itu adalah virus kebahagiaan yang paling sederhana. Oke, next. Nah, tadi telah saya sebutkan bahwa terkadang dalam komunikasi kita mengalami hambatan. Hambatan dalam komunikasi itu bisa berupa hambatan fisik, seperti misalnya dalam ruang pre-examination itu bising ya. Lalu kalau kita berhubungan dengan handphone itu biasanya sinyalnya. Cari sinyal. Nah, itu biasanya karena yang di sini halo, halo, yang di sana ya ya gini-gini. Nah, ini adalah salah satu hambatan komunikasi. Atau ruangan pre-examination teman-teman terlalu panas atau dingin. Jadi kalau terlalu panas tentu si klien akan apa namanya terus mengipas-ngipas. Tapi kalau dingin mungkin juga klien akan kedinginan dan pada akhirnya freeze dan tidak bisa mengungkapkan semua keluhannya. Lalu hambatan lain adalah bahasa semantik. Semantik ini adalah lebih kepada penggunaan bahasa atau jargon yang tidak dipahami. Ya, jadi misal kalau bahasa yang paling sering dijadikan perumpamaan adalah ketika atos. Nah, atos itu kalau bahasa Sunda itu sudah selesai. Tapi di bahasa Jawa atos itu keras. Nah, mungkin ketika optometrisnya orang Sunda dan yang diperiksa orang Jawa atau sebaliknya, ini kadang-kadang juga terjadi apa ya ketidakpahaman antar bahasa. Walaupun itu kelihatannya sama ya bahasanya didengar itu sama atos. Nah, tetapi ternyata ini menjadi problem atau bisa menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah hambatan dalam berkomunikasi adalah psikologi. Jadi di sini faktor internal seperti emosi, prasangka, dan sikap. Sebagai optometris tentu kita harus ya mohon maaf ketika kita sudah menggunakan baju optometris kita dalam hal ini tersirat maupun tersurat, sebaiknya kita juga sudah bisa profesional. Apapun yang ada di belakang kita, entah itu kita sedang punya masalah dengan teman, pacar, orang tua, suami, atau istri, sebaiknya kita sudah bisa melepas itu semua karena kita sudah menggunakan baju optometris. Nah, dengan mengingat bahwa kita sudah menggunakan baju optometris, maka semoga emosi yang ada itu sudah bisa diredam, ya. Karena penting ketika Bapak, Ibu, teman-teman sejawat ini melakukan anamnesis tapi masih dalam keadaan emosi, tentu itu akan bisa dirasakan oleh klien. Jadi ini penting. Juga hindari prasangka. Nah, ini prasangka seperti contohnya saya nih. Ketika saya naik taksi, ada satu pool taksi yang biasanya itu drivernya terkenal dengan sikap atau pelayanannya yang tidak memiliki hati atau tidak service excellent kepada penumpang. Suatu saat saya naik, pernah saya juga mendapatkan hal itu beberapa kali, dan ketika saya naik terakhir kali,
saya sudah apa ya, sudah memiliki prasangka bahwa driver ini sama dengan driver yang lain karena satu pool. Ya, jadi ketika naik ya saya juga udah pasang tampang jutek dan si driver akhirnya juga diem aja gitu kan. Namun berjalannya waktu dan perjalanan terpaksa ya si driver bertanya kepada saya dan saya menjawab. Lalu terjadilah komunikasi. Nah, dari komunikasi tersebut ternyata kita sama-sama memiliki prasangka. Prasangka saya apa? Bahwa driver ini negatif. Pasti tidak memberikan pelayanan yang excellent ya atau tidak memberikan pelayanan yang baik. Dan si driver menyangka bahwa saya adalah orang yang sangat jutek. Nah, di sini ternyata setelah kami berkomunikasi itu menjadi eh, apa namanya lumer ya. Akhirnya kami ngobrol seperti biasa karena memang saya sering mengobrol ketika saya naik taksi. Nah, ini faktor prasangka ini sebaiknya kita tidak apa ya, kalau kita profesional tolong jangan menggunakan prasangka. Ya, artinya kita berbaik sangka saja terhadap setiap orang atau setiap klien kita, ya. Juga sikap ini termasuk dalam psikologi. Lalu hambatan lain adalah tentu budaya, karena kadang ada perbedaan nilai dan norma yang berbeda, karena apalagi Indonesia ini NKRI tadi disebutkan oleh Pak Gilar memiliki banyak sekali pulau, memiliki banyak sekali suku bangsa dan kadang budaya sebagai jadi perbedaan terjadi perbedaan nilai dan norma dalam budaya. Juga yang terakhir adalah emosional. Nah, ini perasaan cemas dan takut. Em, Kalau mungkin sebagai optometris kita tidak terlalu takut ya atau tidak terlalu cemas. Tapi teman-teman eh, perlu sadari bahwa pada klien yang dewasa atau pada klien yang orang tua itu terkadang timbul rasa cemas dan rasa takut. Kenapa? Karena mereka bisa saja merasa cemas dan takut nanti hasilnya seperti apa ya. Apa yang terjadi pada diri saya ini banyak sekali terjadi pada pasien yang sudah dewasa ataupun yang eh, senior ya, lanjut usia. Nah, ini perlu kita bantu untuk mengelola sehingga ini tidak menjadi hambatan dalam komunikasi. Next. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam melakukan anamnesis ya. Jadi kesempatan yang pertama, tolong Bapak Ibu, teman-teman optometris bisa memberikan kesempatan kepada klien untuk menceritakan permasalahannya dan coba untuk tidak menyela. Ya, kadang-kadang kita kepengen banget untuk, aduh, pengen langsung nyeletuk, tetapi usahakan jangan, karena ini adalah kesempatan kita juga untuk menggali informasi. Lalu gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup. Jadi, tapi yang ringkas, mudah dipahami, dan empatik, serta tidak menggunakan bahasa medis, seperti tadi saya sudah sebutkan di awal. Jadi, apa sih pertanyaan terbuka? Pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang mendorong klien untuk memberikan jawaban lebih dari sekedar ya dan tidak. Contohnya nih, untuk mungkin ice breaking, karena kita mau melakukan anamnesis, biasanya kita akan bertanya, halo Pak, Bu, bagaimana kabarnya? Nah, biasanya mereka akan menjawab tentu dengan bukan dengan ya dan tidak, ya, karena pasti eh, eh, beliau-beliaunya atau klien kita akan menjawab dengan, oh kabar saya baik, bla 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 bla. Nah, itu adalah yang disebut pertanyaan terbuka. Juga misalnya ceritakan kepada saya mengenai keluhan yang Bapak Ibu rasakan. Bapak Ibu, Bapak apa sih yang Bapak rasakan untuk matanya? Apakah ada rasa gatal? Apakah ada rasa sakit dan sebagainya? Apakah penglihatannya menjadi buram? Nah, itu berarti kita menggunakan pertanyaan terbuka. Lalu, kalau pertanyaan manfaat dari
pertanyaan terbuka ini adalah apa? Bisa memberikan informasi yang lebih dalam dan spesifik, juga menciptakan rasa aman dan kepercayaan sekaligus membangun hubungan. Ini penting ya Bapak Ibu. Kalau klien Bapak Ibu tidak merasa aman, tidak percaya, dan kita gagal dalam membangun hubungan, maka kita tidak akan mendapatkan informasi apapun. Lalu memungkinkan klien untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka, perasaan mereka secara bebas. Nah, ini manfaat dari pertanyaan terbuka. Sedangkan apa itu pertanyaan tertutup? Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang memiliki jawaban terbatas. Biasanya ya atau tidak. Jadi kalau misalnya klien datang, kita bertanya, Bapak Ibu, Bapak, apakah pernah mengalami sakit ini sebelumnya? Tentu jawabannya pernah atau tidak. Ya, jadi ini adalah contoh pertanyaan tertutup. Atau Bapak Ibu apakah sedang mengkonsumsi obat? Ya. Nah, biasanya ini adalah pertanyaan tertutup. Manfaatnya apa? Kita akan mencapai kejelasan dan spesifikasi dalam informasi yang diperoleh. Juga mempercepat anamnesis dan memastikan bahwa semua pertanyaan tertentu telah terjawab. Lalu, kapan pertanyaan terbuka digunakan? Pertanyaan terbuka itu biasanya digunakan saat awal dari anamnesa. Sedangkan pertanyaan tertutup adalah untuk mengklarifikasi detail yang telah disampaikan. Dan ini juga, tapi kita juga harus melihat bagaimana karakter dari si klien. Karena kalau untuk orang introvert, untuk orang yang pragmatis, kita tidak bisa langsung menanyakan pertanyaan terbuka. Biasanya kita menggunakan pertanyaan tertutup dilanjutkan dengan pertanyaan terbuka dan mulai kita membangun hubungan dengan si klien. Jadi kita juga harus memahami karakter dari klien kita karena orang itu memang ada yang memiliki sifat koleris, pragmatis, melankolis seperti itu. Jadi ini juga perlu menjadi catatan kita. Lalu dengarkan klien dengan penuh perhatian ya. Jadi jangan kita abai terhadap klien. Lalu respon, berikan klien kesempatan untuk meresponi, baik secara verbal maupun nonverbal. Jadi artinya dalam anamnesis itu kita harus membuka ruang dialog ya. Jadi tidak Bapak Ibu mencatat tanpa memberikan kesempatan kepada klien untuk meresponi. Jadi nama Bapak, Ibu, apa gejala keluhannya? Nah, itu tidak seperti itu karena kita harus membangun hubungan. Nah, selanjutnya adalah klarifikasi. Jadi kita mengklarifikasi pernyataan apabila pernyataan itu kurang jelas atau membutuhkan keterangan tambahan. Dan jangan mengabaikan keluhan kecil dari klien seperti itu. Jadi apapun keluhan detailnya juga kita harus perhatikan. Next, Kak. Boleh dibantu screen-nya, next. Next slide, Kak. Baik, Bu Widi. Ya, nah ini ada tantangan pada praktik optometris. Nah ini mungkin kita sering kali menghadapi ketika anamnesis itu yang pertama adalah waktu yang terbatas sehingga kita melakukannya secara terburu-buru, lalu tidak menggali gaya hidup klien yang datang. Dan yang ketiga mungkin formulir anamnesis kita yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah ini mungkin kita harus mengupdate, mengupgrade karena apa namanya ini menjadi juga tantangan pada praktik kita sehari-hari. Next, Kak. Nah, ini mungkin saya bisa sampaikan ada beberapa evaluasi anamnesis. Yang pertama, evaluasi anamnesis berdasarkan pendekatan tradisional. Jadi biasanya ini kalau bisa disederhanakan adalah what you bring here. Apa yang kamu bawa ke sini? Apa keluhan kamu? Jadi karakteristiknya hanya terbatas pada keluhan utama. Lalu biasanya pasif dan fokus pada pengumpulan informasi dasar.
Lalu pertanyaannya biasanya kalau pada pendekatan tradisional itu yang dibiasakan adalah apa yang bisa saya bantu, keluhan apa yang dirasakan. Bukannya jelek, tetapi pendekatan tradisional ini memiliki kekurangan karena tidak menggali antara kebutuhan visual dengan gaya hidup klien. Terus yang kedua, rentan dalam mendiagnosa atau merekomendasikan terapi yang sesuai dengan aktivitas klien kita, ya. Karena end up dari anamnesa sebetulnya adalah setelah kita melakukan anamnesa, tentu ada tentatif diagnosa, pemeriksaan tajam penglihatan yang komprehensif, dan enaknya adalah rekomendasi kita untuk klien kita terhadap terapi yang dibutuhkan. Next. Yang kedua itu adalah evaluasi anamnesis semi-struktural. Jadi questioning for clarity. Jadi kita mencari kejelasan. Karakteristiknya kalau untuk yang semi-struktural adalah sudah terlihat formal anamnesisnya. Lalu pertanyaan yang digunakan adalah sejak kapan keluhan ini dirasakan? Sudah terstruktur. Lalu apakah semakin memburuk saat melakukan aktivitas tertentu? Nah, ini beda dengan yang pertama tadi tentunya ya, karena pertama tadi hanya menanyakan apa keluhan utamanya. Tetapi di semi struktural itu sudah menanyakan sejak kapan keluhan ini dirasakan dan apakah semakin memburuk. Tujuannya apa? Untuk memperjelas keluhan utama. Karena supaya kita tahu nih untuk menegakkan diagnosanya. Lalu juga untuk membantu membuat prioritas pemeriksaan. Next, Kak. Nah, yang ketiga itu adalah evaluasi anamnesis pendekatan modern. Jadi, kita sudah mengetahui nih before examine. Jadi, artinya kita sudah memiliki nanti tentatif diagnosa yang baik, juga rencana untuk pemeriksaan tajam pemeriksaannya. Jadi konsep utamanya bukan lagi untuk mencari apa yang dirasakan oleh klien, tapi bagaimana penglihatan itu bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, ciri-ciri dari yang evaluasi anamnesis dengan pendekatan modern ini adalah proaktif dan terstruktur, mencakup aspek visual, juga berbasis kepada kebutuhan dan gaya hidup klien, dan membuka ruang dialog melalui komunikasi dua arah. Jadi dari ketiga ini, maka muncul lagi yang namanya evaluasi anamnesis yang kita sebut SMART anamnesis. Next, Kak. Next slide. Nah, ini jadi dari tadi pendekatan tradisional, lalu berkembang terstruktur, dan juga modern, ini ada yang namanya SMART analysis. Jadi kombinasi pendekatan struktural dan fungsional. Jadi SMART analysis itu S-nya adalah structure. Jadi gunakan kerangka anamnesis dan pertanyaan terstruktur. Lalu M-nya measurable, jadi kita juga mencatat frekuensi, durasi, intensitas gejala. A-nya itu adalah adaptif, sesuaikan pertanyaan berdasarkan konteks klien. R-nya adalah responsif, yaitu tanggapi bahasa tubuh dan nada suara klien. T-nya adalah technological, jadi gunakan e-form, EMR, Electronic Medical Record, juga tablet intake system. Jadi mungkin kita sebagai optometris juga mulai harus melek yang namanya digital. Kenapa? Karena digital ini sudah tentu saja mempengaruhi seluruh kehidupan kita, termasuk juga ini dalam anamnesis. Jadi kita bisa menggunakan digital. Jadi digital ini biasanya menggunakan pemanfaatan 5 teknologi, yaitu Internet of Things, IoT, lalu kecerdasan buatan, AI, realitas virtual, kalau untuk yang lebih lagi, atau VR, realitas bertambah atau augmented reality, yaitu AR,
dan blockchain. Jadi kesemua ini merupakan infrastruktur yang aman dan transparan. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti apa namanya berencana melakukan digitalisasi, nggak usah khawatir karena struktur atau infrastruktur untuk digital itu sudah aman dan transparan. Jadi di sini mungkin smart anamnesis ini akan menggiring kita juga kepada digitalisasi sistem seperti itu. Next, Kak. Nah, mengapa smart anamnesis? Karena dengan smart anamnesis, optometris dapat memberikan layanan yang lebih personal dan efektif. Next. Jadi kalau tadi kita bagi, karena untuk smart anamnesis ini ada anamnesis struktural dan anamnesis fungsional. Kalau anamnesis struktural itu kita fokus terhadap pertanyaan dan data medis. Jadi kita bisa menggunakan format template yang tetap ya. Jadi di sini biasa kita akan mencantumkan identitas, keluhan utama, riwayat penyakit mata, riwayat penyakit sistemik, penggunaan kacamata atau lensa kontak, riwayat keluarga, dalam hal ini riwayat kesehatan, baik kesehatan mata maupun kesehatan umum, dan ini bisa berbasis template ataupun digital. Jadi teman-teman bisa menggunakan template ya, ataupun kalau misalnya sudah ingin mengikuti perkembangan, ini juga bisa didigitalisasi. Tujuannya apa? Ini memberikan dasar informasi medis yang lengkap, standarisasi medis, keperluan rekam medis, serta evaluasi klinis. Ya, jadi ini yang struktural. Next. Nah, ini anamnesis kedua adalah anamnesis fungsional, karena kita akan mengintegrasikan keduanya sehingga ini menjadi satu yang disebut smart anamnesis. Jadi anamnesis fungsional adalah fokus bagaimana penglihatan berfungsi dalam konteks kehidupan klien. Jadi biasanya pertanyaannya berdasarkan pada aktivitas visual. Berapa lama Anda menggunakan perangkat digital? Apakah Anda mengemudi di malam hari? Ataukah Anda bermain musik dan sebagainya. Dan eksplorasi goals oriented. Jadi apa sih yang diinginkan oleh klien bila dia berkacamata? Apakah apa ekspektasi klien apabila dia menggunakan lensa kontak? Seperti itu. Jadi sudah eksplorasi kepada goals oriented. Tujuannya apa? Nah, di sini kita bisa menyesuaikan jenis lensa kalau dia ingin menggunakan lensa kacamata ataupun lensa kontak yang akan direkomendasikan, baik dari segi desain, tipe, maupun coating yang sesuai dengan kebutuhan serta gaya hidup klien. Nah, ini mungkin akan lebih dijelaskan lagi oleh pemateri berikutnya ya, nanti ada karena rekomendasi lensa kasuistis kalau saya nggak salah. Nah, ini artinya ini pasti berarti ini terhubung atau terintegrasi. Ya, jadi kalau lensa atau lensa kontak ini mau yang direkomendasikan seperti apa? Karena kita misalnya tadi secara struktur sudah tahu bahwa matanya kering, ya, dry eye. Kalau dry eye tentu nanti kita menyesuaikan jenis lensa kontaknya yang digunakan adalah lebih ke RGP, ya. Atau misalnya anak-anak dari struktural kita mereka menginginkan bahwa untuk menghambat laju miopia, ya tentu kita akan merekomendasikan dengan ortho-K. Nah, ini lebih artinya kepada fungsional. Jadi kita lebih mengintegrasikan antara yang namanya anamnesis struktural dengan anamnesis fungsional. Next, Kak. Nah, ini adalah integrasi anamnesis struktural dan fungsional dalam praktik. Jadi, di sini ada kolom aspek, ini sebagai contoh saja ya, lalu struktural dan fungsional. Dari aspek tujuan, tujuannya adalah struktural untuk diagnostik, dokumentasi klinis. Kalau fungsional itu untuk personalisasi layanan, serta solusi kebutuhan dan gaya hidup klien.
Lalu kalau dari aspek contoh pertanyaan struktural, apakah Anda memiliki riwayat penyakit diabetes? Sedangkan fungsional, contoh pertanyaannya adalah seberapa sering Anda menggunakan perangkat digital, ya. Lalu untuk luarannya atau outputnya, struktural itu berupa data medis yang objektif, sedangkan fungsional adalah data kebutuhan visual subjektif. Nah, ini implikasinya pada resep. Kalau struktural merupakan informasi dasar refraksi, untuk fungsional adalah optimalisasi rekomendasi terapi. Sorry, mungkin di sini saya contohnya adalah lensa. Ya, jadi rekomendasi terapi apa nih? Ya, ternyata punya kesulitan dalam binokular. Nah, nanti mungkin kan ada pemateri selanjutnya tentang binokular. Terapi apa yang kita bisa berikan? Apakah diberikan lensa untuk apa namanya mengurangi akomodasi atau bahkan mungkin dengan terapi dan sebagainya. Dan juga bisa untuk mengedukasi klien. Oke, next. Nah, ini contoh formulir Smart Anamnesis Optometry ya. Jadi yang identitas pasien, kita cantumkan nama, umur, jenis kelamin, nomor rekam medis. Ini penting juga ya, nomor rekam medis walaupun kita di optik, artinya ini kita bisa memanggil kembali kalau apa namanya atau bisa melihat langsung nomor rekam medisnya. Karena misalnya nama sama nih, Mas Apendi atau Widi, tapi nomor rekam medisnya berbeda. Nah, ini bisa kita mencari dari situ. Juga tanggal kunjungan. Nah, yang kedua itu alasan kunjungan atau chief complaint. Apakah penglihatan buram disertai dengan sakit kepala, silau, mata lelah, kering, dan sebagainya. Lalu riwayat keluhan sekarang. Sejak kapan keluhan dirasakan? Keluhan menetap atau hilang timbul? Kondisinya memburuk saat apa? Ya, misalnya keluhannya mata buram, menetap terus berlangsung bukan hilang timbul. Lalu kondisinya memburuk saat apa? Ternyata saat sudah lelah sekali. Nah, ini semakin memburuk ya. Lalu ada aktivitas visual dan gaya hidup. Boleh next, Kak? Nah, dalam aktivitas visual dan gaya hidup, ini kita juga cantumkan bekerja di depan layar komputer ataupun perangkat digital lainnya. Berkendara di siang hari atau malam hari, lalu adakah aktivitas outdoor, apakah sering menggunakan perangkat digital dalam jarak dekat. Nah, ini semua kita catat sebagai preferensi dalam aktivitas visual dan gaya hidup. Juga riwayat penggunaan kacamata atau lensa kontak. Ini juga kita catat. Riwayat penyakit dan obat ya, karena kita tahu beberapa obat ini juga menyebabkan apa namanya gangguan pada penglihatan atau mungkin ketika salah satu misalnya obat TBC ketika dikonsumsi itu akan membuat mata merah. Tapi sebetulnya mata merahnya bukan warnanya, tapi bukan mata merah karena alergi ataupun bakteri ataupun virus, tetapi memang karena efek dari penggunaan obat TBC ini yang bisa membuat mata menjadi merah, berwarna merah. Lalu riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga ini juga penting karena terutama misalnya pada klien anak. Orang tua dengan anak dengan orang tua, salah satu orang tua mengalami miopia, itu memiliki resiko sekitar 14% akan mengalami miopia. Makanya ini penting. Sedangkan dengan kedua orang tua miopia, maka anak akan mengalami resiko 40% lebih mengalami miopia. Juga glaukoma, karena glaukoma ini biasanya menurun, makanya perlu ditanyakan apakah ada keluarga dekat yang mengalami glaukoma. Lalu catatan tambahan, ini apakah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut? Next, Kak. Juga rencana pemeriksaan. Kita mau melakukan pemeriksaan apa? Pasti pemeriksaan secara komprehensif. Juga rencana edukasi
dan rekomendasi produk visual. Ini mungkin nanti setelah dilakukan cross check, jadi kita ikan dengan pemeriksaan dan terakhir adalah kita melakukan rekomendasi next. Ini yang kita eh, lihat di mana smart anamnesis ini adalah sebagai kunci layanan optometris yang efektif. Kenapa? Karena ini bisa membantu membangun hubungan yang empatik dengan klien. Jadi artinya kalau mereka percaya, mereka tidak punya trust issue terhadap kita, ini mereka akan datang kembali kepada kita. Jadi hubungannya sangat baik. Lalu yang kedua, menunjukkan bahwa optometris adalah visual consultant, bukan hanya sekedar tukang kacamata. Jadi kita menjadi profesional optometris. Yang ketiga, ini adalah menjadi dasar untuk mengedukasi klien dari sebuah kacamata atau alat terapi lainnya yang biasa meningkat menjadi solusi visual yang memiliki value. Dan ini memudahkan dalam memberikan rekomendasi. Bukan hanya sekedar produk, namun kita punya dasar yang kuat, yaitu berdasarkan analisa refraksi, kebutuhan, dan gaya hidup klien. Next. Jadi take home message-nya yang saya bisa ringkas dari semuanya untuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat optometris yang saya cintai, bahwa dalam melakukan anamnesis itu adalah yang terpenting adalah komunikasi. Komunikasi yang baik akan berpengaruh pada kepuasan klien, juga kepada kepercayaan mereka kepada kita. Yang akhirnya, nah ini kepercayaan, mulailah dengan membangun kepercayaan klien. Karena tanpa kepercayaan, klien tidak akan bisa eh, terbuka dengan kita. Dan yang ketiga itu adalah smart anamnesis, clinical accuracy, patient trust, plus better outcomes. Jadi ini adalah take home message yang bisa saya sampaikan. Next. Ini adalah referensi buku yang saya gunakan, yaitu Clinical Procedures in Primary Eye Care, David B. Elliott. Kebetulan saya, kalau mungkin Mas Tafir sering bilang mahzab, nah kalau saya mahzabnya memang menggunakan Clinical Procedures in Primary Eye Care, lalu teknik anamnesis yang efektif dalam praktik kedokteran, dan how to win your customer through customer service with heart. Karena memang kita juga harus memenangkan hati klien. Jadi ini adalah referensi yang saya gunakan untuk materi pada hari ini. Saya rasa mungkin ini yang bisa saya bagi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menambah insight. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua menjadi optometris yang profesional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tabi pun. Saya kembalikan lagi ke Mas Apendi. Terima kasih, Mas Apendi. Terima kasih Bu Widi atas materi yang disampaikannya dan sangat bermanfaat untuk kita sebagai optometri. Semoga kita dapat menerapkan dalam praktek optometri sehari-hari. Untuk pertanyaan, berapa kira-kira Bu Widi yang untuk sesi tanya jawab? Saya mungkin mengikuti panitia karena kan durasi waktu kalau nggak salah saya baca Baik. saya cuma sampai kurang lebih 40 menit ya. Jadi ini mungkin saya Satu berikan. atau dua pertanyaan ya Bu Widi ya. Boleh silakan Mas Apendi. Untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand di ini di Zoom-nya masing-masing. Nanti akan kita pilih untuk bertanya kepada Bu Widi. Sudah ada yang raise hand?
Jadi anamnesa ini sebenarnya sangat menentukan dari awal ya Bu Widya Betul. untuk keberhasilan pemeriksaan. Iya, karena memang itu menjadi dasar kita. Karena pasti setelah anamnesis biasanya kita melakukan tentatif diagnosa dan rencana apa yang mau kita lakukan untuk si klien kita. Artinya rencana pemeriksaan biasanya memang rencana pemeriksaan tajam penglihatan secara holistik. Artinya tentu kita mulai dari pre-examination, jadi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan permukaan luar bola mata, lalu juga pemeriksaan tajam penglihatan tentunya, eh, dan juga nanti juga masing-masing beda ya. Mungkin ada juga yang melakukan pemeriksaan untuk bagian belakang itu di akhir, tapi ada juga yang di depan. Jadi ini masing-masing saya serahkan karena kalau untuk bagian belakang itu biasanya memang kalau di awal biasanya udah nggak kelihatan juga nih apa bisa dilakukan di awal karena supaya nanti bisa langsung merefer atau merujuk atau melakukan sistem referral. Tetapi ada juga yang itu dilakukan di belakang karena ingin apa namanya lebih terstruktur seperti itu. Nah, pemeriksaan pendahuluan sendiri juga sebetulnya panjang ya karena ada pemeriksaan-pemeriksaan yang memang kita harus lakukan seperti itu. Seperti itu sih, Mas Kalau Afendi. kalau untuk misalkan di optik Mhm. UID Iya, yang paling efektif kira-kira seperti apa ya? oke. Untuk Di di optik optik, itu ya ya. anggap saja ya anggap saja seperti rumah sakit lah ya. Kalau rumah sakit mungkin waktunya banyak gitu, Bu Widi. Kalau optik kira-kira yang paling efektif gimana Bu Widi? Saya rasa di optik justru waktunya lebih banyak loh Mas Alpendi. Justru kita bisa lebih detail. Sebetulnya dari template yang saya berikan itu sudah membantu teman-teman di optik karena template itu sangat sederhana. Nah, itu bisa kita lakukan artinya gini, kan kita tidak saklek melulu ya kalau di apa namanya ketika di optik itu bertanyanya seperti apa ya? Tadi tidak melakukan kontak mata, tapi kan kita bisa sambil ngobrol. Gimana kabarnya Pak? Bagaimana ada keluhan apa? Apakah matanya buram? Sudah berapa lama? Kan sebelum kita masuk ke ruang refraksi itu bisa kita sambil ngobrol. Dan ini artinya bisa dilakukan sebelum pemeriksaan karena apa? Nanti kita akan tahu nih bahwa kita jangan dulu, maaf ya, mungkin kita tidak ketika klien datang itu tidak langsung menyodorkan ini kacamata, frame, lensa. Tapi kita ajak ngobrol, dari situ kita akan tahu dan kita akan melakukan pemeriksaan refraksi. Jadi kita sudah tahu nih bahwa kira-kira klien kita butuhnya apa gitu loh. Jangan ketika kita memberikan frame dengan lensa, taunya ketika hasil pemeriksaan refraksi itu nggak sesuai gitu. Jadi saran saya, rekomendasi saya mungkin sebaiknya kita melakukan report dulu, raport, sorry bukan report, raport atau hubungan dengan klien. Artinya kita bisa bertanya, yaitu tadi bagaimana kabarnya, apa yang dirasakan, sudah berapa lama. Oh baik, kalau begitu saya izin untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Pak, untuk Bapak supaya ini kita tahu nih kebutuhan Bapak apa, dan kami akan bisa merekomendasikan tentu kacamata yang terbaik untuk Bapak atau Ibu. Seperti itu sih Mas Apendi yang bisa dilakukan. Sederhana kok. Dan itu nggak perlu waktu lama karena bisa sambil ngobrol. Baik Bu Widi, terima Iya, kasih banyak. iya, iya. Sudah ada yang bertanya? Mungkin karena kita belum terbiasa ya Mas Apendi, makanya kita harus membiasakan diri, berlatih, dan terus melakukan itu secara konsisten gitu, konsisten dan persisten. Karena kalau enggak, ya kita nggak akan bisa gitu. Artinya kan mungkin ya kita tadi nanti bukan lagi dipandang sebagai tukang kacamata, tetapi tentu sebagai visual consultant seperti itu. Baik Bu Widi. Oke. Ada yang rasa? Sudah ada? Nanti.
Mungkin Baik, jika Bu, sepertinya belum ada yang raise baik, hand. Jadi ya, untuk sesi tanya jawab mungkin benar kata Bu Widi, kita belum terbiasa untuk ya, menulis. ya, Kita kita coba biasakan untuk betul, melakukan itu, Bu. ya, Karena ya, memang kadang-kadang terbentur dengan waktu lah ya. ya. Mungkin kita kadang-kadang seperti ingin, oh cepat-cepat periksa, cepat-cepat jualan gitu. Ya, mungkin sekarang lebih di apa ya, lebih kita meningkatkan atau mengupgrade diri kita selaku optometris. Jadi, yaitu tadi mungkin sambil ngobrol pasien datang atau klien datang itu bisa dilakukan anamnesis sederhana. Boleh template-nya itu juga digunakan dengan template yang sederhana. Apabila nanti ada pertanyaan, mungkin boleh hubungi saya juga secara langsung atau melalui panitia. Ya, mungkin kalau malu dalam webinar ini silahkan nanti menghubungi saya ya, Mas Apendi. Ini Baik, Mas Apendi di saya, mana nih? Di Lampung atau di Kuala Lumpur? saya saya masih di Lampung, Bu. Oh, kapan balik Kuala Lumpur? Salam buat Prof. Ini ya, Zaki. Eh, Juni Prof Jaki mau ke Lampung, Bu. Oh, Alhamdulillah. Salam buat beliau ya. Baik, Bu. Terima Iya. kasih, Bu Widi. Ya, terima kasih. Sukses Ya, buat semua. Sukses buat optometris Indonesia. Oke, terima amin. kasih. Terima Saya kasih. izin live ya. Terima kasih. Ya, Bu.